Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Uhayyikum ma'asyara ikhwani jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, dan juga secara khusus Ibu Dubes yang telah menemani kita dalam acara ini mewakili pemerintah Indonesia. Juga dengan Pak Salim yang juga menemani Ibu Dubes. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Dubes atas makan siang yang luar biasa tadi. Diselenggarakan kepada BHLN hanya dalam waktu 1 pekan. Karena saya ingin tahu kecepatan kita dalam mengorganisasi acara dalam skala dunia itu seperti apa. Allahu Akbar. Video PLN. Pertemuan internasional. Awan panitia dunia. Dan ikhwas sekalian, dengan merasakan bahwa dunia itu menjadi kecil karena kita tidak lagi punya kendala operasional, tidak punya kendala untuk bergerak, tidak ada lagi sesuatu yang kita sebut jauh, maka cita-cita yang besar itu juga seharusnya bisa menjadi kecil dalam pikiran kita. Dan apa yang kita anggap besar atau dianggap besar oleh orang, seharusnya juga itu bisa menjadi kecil dalam pikiran kita. Karena yang besar dan yang kecil itu ukurannya bukan pada realitasnya, tetapi ukurannya pada cara kita mempersepsi apakah itu hal besar atau kecil. Acara ini memang pertama kali diselenggarakan oleh PKS ya. Walaupun acara di masing-masing region itu selalu ada biasanya di Eropa sendiri, di Timur Tengah sendiri dan seterusnya, tetapi saya sengaja mengadakan acara ini dengan 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah menyempurnakan semua langkah-langkah konsolidasi yang sudah kita lakukan sejak prahara yang lalu sampai puncaknya kemarin di acara Milad PKS dan juga Rapimnas. Dan sekarang kita kita bikin closing yang manis di sini dengan mengundang seluruh kader PKS di seluruh dunia yang ada, insya Allah untuk hadir di Istanbul ini. Dan langkah konsolidasi ini, saudara-saudara sekalian, tujuan utamanya saya kira bukan lagi mencegah terjadinya demoralisasi dalam hati kita semuanya seperti yang yang dikira banyak orang, tetapi terutama adalah sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, terutama bertujuan untuk mempertahankan kegembiraan di dalam diri kita semuanya, mempertahankan keceriaan di dalam diri kita semuanya, karena kita tidak bisa melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita kecuali kalau mood itu yang bersumber dari kegembiraan itu ada di dalam diri kita semuanya. Dan sengaja kita adakan ini di bulan 4, ini musim semi, ya kan, musim bunga, segala hal tumbuh di musim semi ini, ya kan. Dan sekarang di Istanbul ada festival tulip juga, supaya kita tahu bahwa insya Allah tahun 2013 ini dan tahun 2014 itu akan menjadi musim semi bagi PKS, insya Allah. Kegembiraan ini, saudara-saudara sekalian, saya perlu menggarisbawahinya. Sumber energi kita, kekuatan kita dalam mencapai hal-hal besar di dalam hidup kita itu ditentukan oleh kemampuan kita mempertahankan sumber kegembiraan itu. Nah, karena itu tidak boleh ada peristiwa di dalam hidup ini yang bisa mencabut kegembiraan dari hati kita semuanya. Tidak boleh ada. Jangan biarkan ada satu peristiwa dalam hidup ini yang bisa mencabut kegembiraan dari hati kita. Kalau kita punya kegembiraan di dalam hati kita, yang akan muncul kemudian itu adalah perasaan berdaya. Keberdayaan ini, ikhwas sekalian, saudara sekalian, ini
juga yang menentukan seberapa jauh kaki kita bisa melangkah. Banyak hal-hal besar yang bisa kita lakukan, tetapi seringkali kita tidak melakukannya karena kita punya perasaan tidak berdaya, yang dalam bahasa agama kita disebut dengan al-ajiz. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca doa 2 kali dalam 1 hari untuk dijauhkan dari al-ajiz. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajizi wal kasal. Al-hammu wal hazan, gundah gulana, kegalauan, kesedihan, itu adalah virus yang mematikan sumber kegembiraan kita. Dan itu tidak boleh ada. Itu ada di dalam dasar jiwa kita, dan itu harus dikeluarkan. Karena itu di dalam Quran, emosi yang merupakan antitesa dari iman itu ada 2 yang paling banyak diulang dalam Quran. Yang pertama adalah al-hazan, al-huzn, kesedihan, dan yang kedua adalah al-khawf, rasa takut. Itu sangat mendasar dalam Quran. Kalau kita punya perasaan itu di dalam diri kita, yaitu kesedihan dan dan ketakutan, maka yang akan muncul selanjutnya itu adalah perasaan tidak berdaya, al-ajiz. Dan kalau kita tidak berdaya, merasa tidak berdaya, walaupun sebenarnya berdaya, yang muncul kemudian itu adalah al-kasal, kemalasan. Dan kalau kita malas, yang muncul kemudian itu adalah tidak berdaya. Dan malas ini adalah karakter yang berhubungan dengan diri kita ke dalam. Tapi akan muncul karakter selanjutnya yang berhubungan dengan hubungan sosial politik kita. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita akan jadi pengecut, tidak berani mengambil resiko, tidak berani melakukan langkah-langkah besar karena selalu dihantui oleh ketakutan. Wa a'udzubika minal jubn wal bukhl, dan karena itu tidak mau berkorban. Itu satu paket sifat-sifat ini. Tapi 2 sifat ini, yaitu pengecut dan pelit, itu berhubungan dengan hubungan sosial kita. Dan karena itu kalau ini ada, yang akan muncul selanjutnya adalah realitas sosial. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dililit utang dan ditindas orang lain. Artinya apa? Secara ekonomi marginal, secara politik juga marginal. Dan saudara-saudara sekalian perhatikan, akarnya adalah al-hammu wal hazan. Itu akar psikologisnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita adakan acara ini di sini supaya kita mempertahankan sumber kegembiraan kita, bahwa dunia ini ternyata kecil-kecil saja. Dunia ini tidak sebesar yang kita duga. Bahwa masalah yang kita hadapi ini ternyata tidak sebesar yang kita duga. Dan bahwa sebenarnya cita-cita yang ingin kita capai ini insya Allah ada dalam jangkauan kaki kita dan ada dalam jangkauan tangan kita insya Allah. Dan karena itu, karena kita berjalan, ini doa musafir ini makbul. Dan tadi Ustaz Hazami sudah membacakan doa dengan sangat baik. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Banyak faedah yang akan dia dapat, dan terutama itu adalah kelapangan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu tujuan pertama kita semuanya berkumpul di sini. Dan karena itu saya ingin antum semua merasakan bahwa suatu waktu antum bukan lagi perwakilan sekedar perwakilan PKS di situ. Nah, ini terkait dengan tujuan yang kedua. Setelah tujuan konsolidasi ini, saya juga ingin menegaskan pada momentum ini bahwa saat ini kita juga akan mengembangkan seluruh target kerja dan juga fungsi-fungsi dari BHLN.
Saya tahu selama ini semua kerja-kerja BHLN itu lebih banyak bersifat tarbawi, ya kan? Pembinaan kader-kader yang ada di sana karena umumnya adalah pelajar dan pekerja, ya. Masyarakat Indonesia yang ada di satu negara itu yang kita garap, dan terutama yang kita lakukan itu adalah cuma kerja-kerja pengkaderan, Bu. Nah, dan karena fokus kita pada kerja-kerja pengkaderan, biasanya saya melihat keberadaan kader-kader kita di luar negeri ini tidak dimaksimalkan, termasuk di dalam orientasi pribadi masing-masing. Termasuk dalam orientasi pribadi masing-masing. Nah, yang saya maksud orientasi pribadi itu begini. Ada kader yang misalnya belajar di luar negeri. Dia hanya fokus di bidangnya itu, tetapi apa yang merupakan fungsi-fungsi dasar yang sebenarnya bisa dia lakukan waktu dia ada di luar, itu tidak dilakukannya, karena itu di luar dari concernnya, di luar dari perhatiannya. Dan mulai dari sekarang kita juga ingin memberikan beban baru kepada BHLN, yaitu menambah bebannya kepada kerja-kerja tarbawi pengkaderan itu juga dengan kerja-kerja diplomasi, juga dengan kerja-kerja diplomasi. Dan karena itu nanti BHLN bukan hanya bekerja mengkonsolidasi kader-kader PKS yang ada di luar negeri, tetapi juga menjadi ujung tombak yang menghubungkan PKS pertama-tama dengan semua partai-partai yang ada di luar negeri. Sebab seperti yang saya sampaikan di di Milad kemarin, bahwa misi kita ini itu adalah misi yang beyond politik, lebih dari sekedar tujuan politik. Misi kita adalah misi peradaban, misi kita adalah misi kemanusiaan. Dan antum semuanya, saudara-saudara semua yang ada di luar negeri sekarang, akan kita berikan beban untuk mulai melakukan juga kerja-kerja diplomasi. Dan salah satu hal yang akan kita lakukan nanti adalah memperkuat hubungan Partai Keadilan Sejahtera dengan seluruh partai politik yang ada di dunia. Dan saudara-saudara yang ada di luar negeri semuanya, itu akan menjadi ujung tombak dari penguatan hubungan hubungan internasional ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, terutama di BHLN, saya sudah menyampaikan beberapa kali kepada ketuanya bahwa persiapkan infrastrukturnya, persiapkan SDM-nya untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih besar daripada yang selama ini sudah dilakukan oleh BHLN, yaitu fungsi-fungsi fungsi-fungsi diplomasi itu tadi. Karena itu saya juga meminta BHLN supaya nanti semua kapasitas SDM yang kita perlukan dalam sebuah hubungan internasional yang kuat itu harus ada. Termasuk di dalamnya adalah spesialisasi yang kita perlukan. Dan salah satu jenis spesialisasi yang kita perlukan itu adalah ahli-ahli dalam studi kawasan. Saya ingin menegaskan ini dari sekarang, karena saya sudah menyampaikannya kepada Pak Taufik ini, supaya ini disiapkan. Kita perlu banyak kader yang sebagai ahli dalam studi kawasan Amerika misalnya, studi tentang Eropa, studi tentang Timur Tengah, tentang Afrika, Rusia, Asia Tengah, dan seterusnya. Kenapa ini perlu saya tegaskan sekarang? Karena kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam sebuah negara Islam terbesar di dunia, dan berada dalam negara keempat terbesar di dunia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa PKS sekarang ini adalah partai Islam terbesar di Indonesia, itu artinya partai ini adalah partai Islam terbesar di sebuah negara Islam terbesar di dunia. Jadi jangan underestimate dalam hal cara kita mempersepsi diri sendiri. Turki ini penduduknya berapa? Sekitar 70-an kalau nggak salah kan? 76 kan? Satu di antara yang terbesar di kawasan ini, karena Mesir kalau nggak salah sekitar 80-85 ya.
Iran mungkin 60 sampai 70-an juga sekarang Bu. Tetangga ini negara-negara besar di kawasan ini semuanya. 22 negara Arab semuanya kalau dikumpulkan baru sama jumlahnya dengan seluruh populasi Indonesia. Karena itu ada seorang politisi di Kuwait suatu waktu konsultasi dengan NDI. Bagaimana cara saya kampanye di dapil saya? Ini NDI bertanya kepada si calon ini, caleg ini, berapa jumlah pemilih di dapil Anda itu? Dia bilang 3.000. Wah, dia bilang Anda tidak perlu kampanye. Ketuk pintu tiap rumah. Anda menang. Tapi berapa jumlah pemilih di dapilnya Pak Safan misalnya, ketua BP3? Itu satu provinsi totalnya, Bu. Seluruh provinsi Bengkulu itu adalah dapilnya. Jadi bisa kita bayangkan perbedaan pada skala. Tapi kita ini, saudara-saudara sekalian, terbiasa mempersepsi diri kita itu kecil. Dan karena itu tidak membayangkan bahwa kita juga bisa melakukan kerja-kerja besar. Padahal orang lain memandang kita dengan cara yang sangat berbeda. Dan salah satu kelemahan Indonesia sekarang ini, ya, mumpung ada ketua komisinya di sini. Dan juga mumpung ada Ibu Dubes, saya juga dulu di Komisi 1, Pak. Komisi 1, Bu, saya dulu. Salah satu kelemahan besar Indonesia yang dicatat oleh seluruh negara-negara Islam itu salah satunya adalah peran Indonesia dalam masalah-masalah internasional tidak terlalu kuat. Posisinya itu tidak terlalu kuat. Kita tidak punya standing yang kuat dalam banyak sekali masalah-masalah internasional. Padahal orang berharap bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, seharusnya kita terlibat dalam masalah-masalah besar ini. Dan sebagai negara keempat terbesar di dunia, seharusnya kita mengambil peran yang sama besarnya dengan ukuran kita sendiri sebagai sebuah negara besar. Coba antum bayangkan semua, coba Anda bayangkan Qatar misalnya dengan penduduk asli cuma sekitar 200.000 orang dan sekarang jadi 1,4 karena ekspatriat yang datang ke sana. Itu bisa melakukan kerja-kerja besar dengan hanya penduduk yang kecil seperti itu. Misalnya fungsi-fungsi mediasi dalam banyak. Dan itu semuanya sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia sebagai the big brother bagi seluruh negara-negara Islam di dunia. Dan karena itu, saudara sekalian, kita ingin menyiapkan infrastruktur ini dari sekarang supaya kita tidak lagi sekedar berpikir bekerja dalam skala Indonesia, tetapi mulai berpikir untuk bekerja dalam skala global. Untuk tujuan yang kedua ini, maka perlu ada tujuan yang ketiga dari acara ini, yaitu kita perlu mencari sumber inspirasi sejarah. Itu juga sebabnya kenapa kita mengadakannya di sini. Yang kita inginkan, yang saya inginkan bagi saudara-saudara semua yang datang ke sini, bukan sekedar membaca sejarah Istanbul ini, dan bukan sekedar mengenang pembebasan Konstantinopel dulu pada abad ke-15. Tetapi yang lebih penting dari itu semuanya adalah menyadari bahwa semua peristiwa besar di dalam sejarah itu disebut besar karena peristiwa itu beyond imagination, di luar dari imajinasi orang. Dulu Muhammad Al-Fatih itu diangkat menjadi khalifah waktu umurnya 16 tahun. Karena itu diledek oleh semua senior-senior yang ada di kerajaan. Apa yang bisa dilakukan anak muda kecil ini? Lalu dia berpikir, apa yang tidak dipikirkan oleh para senior itu semua? Dan yang tidak bisa dipikirkan oleh mereka adalah membebaskan Konstantinopel. Dan itu yang dia jadikan sebagai tujuannya. Dan beliau membebaskan Konstantinopel ini dalam umur 23 tahun. Saya menggarisbawahi umur 23 tahun ini supaya kita jangan merasa terlalu muda. Kita ini sudah tua untuk ukuran pencapaian orang-orang itu semuanya. Iya kan? Tetapi yang dilakukan itu adalah sesuatu yang di luar imajinasi orang. Dan segala sesuatu yang besar di dalam sejarah itu disebut besar karena dia ada di luar imajinasi kita semuanya.
Setidak-tidaknya di luar imajinasi orang-orang yang hidup di zaman itu. Dan karena itu, jika kita ingin mencapai misi-misi besar di dalam hidup kita, persiapkanlah diri kita semuanya melakukan sesuatu di luar imajinasi orang lain. Dan jika saya mengatakan bahwa misi PKS itu beyond politics, itu berarti bahwa kita juga harus melakukan langkah-langkah beyond imagination. Saya ingin menggarisbawahi masalah imajinasi ini. Karena semua penciptaan realitas itu pada mulanya diciptakan dalam imajinasi. Segala sesuatu yang menjadi kenyataan di bumi kita ini, jauh sebelum dia menjadi kenyataan, pertama-tama dia menjadi kenyataan dalam imajinasi. Itu dulu. Dan karena itu kita perlu memberi ruang bagi imajinasi kita ini semuanya, supaya cita-cita yang besar itu disertai dengan langkah-langkah yang besar di luar dari imajinasi orang. Tetapi sebelumnya seperti yang saya katakan tadi, kita perlu membebaskan diri kita dari semua kendala-kendala psikologis itu tadi. Galau, khawatir, sedih, takut, dan seterusnya. Kita lepas diri kita dari semua perasaan itu. Setelah itu kita buka pintu imajinasi kita seluas-luasnya. Dan saya katakan kepada seluruh kader PKS waktu di Semarang, hari ini kita akan membuat rencana pemenangan pemilu. Tetapi rencana ini tidak ada detailnya. Yang ada targetnya, yang ada milestone-nya. Isinya seperti apa? Kita serahkan kepada seluruh orang-orang lapangan untuk berijtihad sebebas-bebasnya. Karena boleh jadi kita pikir kita yang ada di DPP ini sudah berpikir keras, tapi ada anak muda yang kerjanya cuma menghayal setiap hari. Boleh jadi dia mempunyai ide yang jauh lebih bagus daripada kita yang setiap hari merasa telah berpikir keras. Dan karena itu sekarang saya mengingat seluruh kader kita keluar. Beri ruang bagi imajinasi kita untuk bekerja. Beri ruang bagi imajinasi kita itu untuk bekerja. Supaya seluruh kekuatan produktivitas kita itu mempunyai akar di dalam diri kita semuanya, yaitu pada kekuatan imajinasi kita semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini 3 dari tujuan dari pertemuan acara yang kita selenggarakan di Istanbul ini. Dan karena yang sekali lagi yang kita ingin capai ini adalah misi besar yang saya sebutkan sebagai misi peradaban, dan bukan sekedar target-target politik, termasuk di dalamnya adalah pemenangan pemilu 2014 itu. Dan saya menganggap bahwasanya pemenangan pemilu tahun 2014 ini hanyalah jembatan menuju cita-cita yang jauh lebih besar daripada cita-cita politik yang sederhana itu. Ada cita-cita kemanusiaan, cita-cita peradaban yang jauh lebih besar dari. Dan saya kira waktu kita memimpin Indonesia nanti, insya Allah, waktu kita memimpin Indonesia nanti itu, janganlah membayangkan bahwa kita hanya akan memimpin Indonesia, tetapi kita juga akan membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang menentukan masa depan dunia. Dan itu sebabnya nanti saudara-saudara sekalian, ini ada pertemuan nanti dengan AKP pada hari Selasa, ada GMPRO nanti dan juga dari fraksi. Saya ingin mereka semua menyampaikan satu ide kepada AKP. Ini kita usulkan, kita propose kepada mereka bahwa sekarang waktunya seluruh partai Islam di dunia membuat satu forum internasional untuk partai-partai Islam sedunia itu, tempat kita membicarakan isu-isu global dan bagaimana Islam bisa memberi kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah global tersebut. Sekarang orang punya forum global seperti Davos, gitu ya. Dan saya kira kita juga bisa menciptakan forum yang sama dengan itu. Saya mau cerita sedikit ke Ibu Dubes, gitu ya. Beberapa bulan yang lalu saya diundang secara pribadi ke sini. Tadi kita lewati istananya di situ. Di Kempinski itu ada Cirakat Palace. Nah, yang jadi hostnya itu Menlu Davutoglu waktu itu. Itu adalah satu forum namanya Oriental Forum. Ya.
Forum Timur yang cita-citanya salah satunya adalah membuat nanti forum sejenis Davos itu tadi, ya, yang menghadirkan seluruh strategic thinker dari berbagai negara. Dan pada pertemuan terakhir bulan Februari, cuma saya tidak datang yang Februari ini karena baru jadi presiden di PKS. Yang sebelumnya saya datang pada pertemuan sebelumnya. Temanya tentang the new map after Arab Spring, ya. tentang masalah strategis seperti itu. Nah, saya kira kita sudah waktunya sekarang ini mengusulkan nanti kepada partai-partai Islam yang ada di dunia sekarang ini untuk membentuk satu forum internasional di mana kita ikut mempromosikan 3 hal, bukan hanya bagi dunia Islam tetapi bagi dunia seluruhnya. Dan saya kira ini adalah misi global PKS. Yang pertama, ikut mempromosikan demokrasi, yang kedua global prosperity, dan yang ketiga adalah global peace. Jadi kita harus ikut mendukung 3 isu besar ini. Ikut mempromosikan demokrasi, kesejahteraan global, dan juga perdamaian global. Dan saudara-saudara sekalian, karena 3 misi global yang kita emban ini, dan ini akan menjadi pesan abadi PKS insya Allah untuk mempromosikan ini. Kita menginginkan kesejahteraan bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi seluruh penduduk bumi ini. Kita menginginkan perdamaian bukan hanya bagi negeri kita, tapi juga perdamaian bagi seluruh penduduk bumi ini. Kita menginginkan demokrasi juga menjadi sistem politik bukan hanya bagi negeri kita, tapi juga demokrasi menjadi sistem politik bagi seluruh dunia. Kita ikut mempromosikan itu semuanya karena salah satu kandungan inti dari nanti demokrasi itu adalah menciptakan global justice itu, keadilan global. Dan saya kira dengan ide-ide dasar seperti ini, kita bisa masuk di dalam berbagi dengan semua kekuatan yang ada di dunia untuk ikut serta memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dialami oleh dunia. Apalagi kalau kita melihat sekarang ini, masalah besar yang dihadapi oleh dunia sekarang ini, salah satunya adalah masalah energy security, kemudian juga masalah food security. Ini masalah-masalah pangan, masalah energi yang dihadapi oleh seluruh dunia sekarang ini sebagai salah satu masalah masa depan yang paling krusial. Dan kalau kita bicara energi, hampir-hampir bisa kita katakan kita bicara tentang dunia Islam seluruhnya. Iya kan? Hampir-hampir kita bisa katakan seperti itu. Dan juga kalau kita bicara pangan, walaupun ini mungkin kita share dengan yang lainnya, tetapi kita perlu juga mengetahui bahwa kita bisa ikut memberikan share yang besar dalam proses penyelesaian masalah-masalah global seperti ini. Dan karena itu saya berharap nanti GMPro dengan fraksi waktu menyampaikan waktu bertemu dengan AGP nanti ini tolong disampaikan kepada mereka ide ini, karena sebenarnya ini sudah berkali-kali kita bicarakan dalam berbagai forum gitu ya. Dalam berbagai forum, tapi ini disampaikan lagi, mudah-mudahan insya Allah ide ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Dalam waktu yang tidak terlalu jauh supaya kita mulai juga ikut terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah global. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita ikut menyelesaikan masalah-masalah global seperti ini, itu secara de facto artinya kita ikut menghapuskan semua kekhawatiran orang tentang kehadiran Partai Islam di pentas nasional dan juga kehadiran Partai Islam di pentas global yang selama ini masih sering dianggap ancaman, atau ada sikap underestimate dari orang-orang karena mereka menganggap bahwasanya para aktivis Partai Islam ini lebih banyak mendekati masalah secara ideologi dan tidak punya kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan ideologi itu menjadi agenda kerja. Dan karena itu jika mereka memimpin, mereka tidak akan berhasil, seperti yang dikatakan oleh Olivier Roy. Dan saya kira dengan memberikan jawaban dalam bentuk implementasi, jawaban dalam bentuk performance seperti itu, mudah-mudahan kita bisa menghapus semua kekhawatiran orang tentang kehadiran Partai Islam di pentas global. Termasuk diantaranya juga adalah kekhawatiran orang, termasuk di negeri kita.
Jika partai Islam memimpin, apa yang bisa mereka lakukan? Nah, menjawab kekhawatiran seperti ini dalam bentuk performance, dalam bentuk kerja, itu jauh lebih efektif daripada memberikan penjelasan ideologi kepada mereka itu. Dan dengan menjawab masalah ini secara de facto seperti itu, insya Allah, saya kira insya Allah semua kekhawatiran itu akan berbalik menjadi rasa ingin tahu yang besar kepada agenda kemanusiaan yang kita bawa ini. Dan saya membayangkan bahwa insya Allah itu akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan insya Allah dengan urutan dan sistematika kerja seperti ini, kita bisa menciptakan sebuah hidup yang lebih produktif daripada apa yang ada sekarang. Dan misi-misi besar seperti itu, saudara-saudara sekalian, hanya bisa kita capai kalau kita punya semangat 3 yang sudah kita putuskan di Rapimnas kemarin itu. Yang pertama adalah kita datang dalam dunia politik ini membawa cinta. Yang kedua, kita juga datang dengan semangat bekerja. Dan yang ketiga adalah kita datang semangat untuk menciptakan harmoni. Cinta itu menyatukan segala hal yang berserakan, menyambung segala hal yang terputus. Dan jika kita menerapkan hukum dengan pendekatan cinta, kita insya Allah juga bisa menciptakan keadilan. Karena hukum itu tidak ditegakkan untuk menyiksa orang dengan hukuman. Tidak. Hukum itu adalah tools of change. Itu adalah alat perubahan. Dan karena itu dia harus mempunyai fungsi itu. Dan jika kita ingin memfungsikan hukum sebagai alat perubahan, sebagai tools of change, dia harus dikelola dengan cinta. Dan yang kedua, kita juga ingin semua orang yang punya semangat bekerja itu mempunyai tempat di negeri kita. Dan kita juga ingin tumbuh menjadi bangsa yang sejahtera dari kekuatan kita sendiri, karena kita bekerja dengan tenaga yang kita miliki, dengan etos kerja keras yang kita miliki. Sebab siapapun yang bekerja keras, insya Allah pasti akan menciptakan hasil. Dan yang ketiga, kita juga ingin menciptakan harmoni supaya kehidupan sosial kita itu damai. Karena tidak ada arti bagi semua pencapaian kita ini kecuali kalau kita bisa mengelola perbedaan-perbedaan kita itu dan menciptakan harmoni. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan 3 nilai-nilai inti ini, saya berharap insya Allah PKS bukan hanya menang dalam pemilu, tetapi terutama bisa menghidupkan kembali nilai-nilai inti masyarakat Indonesia. Dan dengan nilai-nilai inti masyarakat Indonesia ini, kita juga bisa membawa sesuatu perubahan besar bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi kehidupan kemanusiaan di seluruh dunia ini, insya Allah. Inilah kerja-kerja yang saya maksud adalah bukan hanya beyond politics bagi kita di Indonesia, tapi saya kira bagi kebanyakan orang di Indonesia ini juga adalah beyond imagination, di luar dari imajinasi yang ada pada mereka ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan keberadaan kita semua di sini, kita bisa menyerap aura dari Muhammad Al-Fatih itu, yaitu aura untuk melakukan hal-hal besar di luar dari imajinasi semua orang. Dan karena itu mudah-mudahan semua yang hadir di sini dari berbagai negara di sini punya perasaan yang sama. Saya tahu kalau kita menghitung suara di tempat di mana antum berada itu tidak besar, iya kan? Tidak banyak. Yang di Rusia mungkin tidak banyak, iya kan? Yang di Emirat Arab tidak banyak suara yang ada di situ. Tapi tujuannya bukan suara. Sekali lagi, tujuannya bukan suara. Suara itu akan kita ambil dengan sendirinya, tapi tujuannya bukan itu. Saya ingin idenya lah yang masuk ke dalam pikiran saudara-saudara semuanya. Auranya lah yang kita serap, insya Allah. Dan karena itu suatu waktu kita bisa melakukan kerja-kerja lebih besar daripada apa yang diimajinasikan orang selama ini, insya Allah. Saya mau tanya antum semua, terutama yang sebelah kanan ini.
Ini kira-kira siap tidak kita melakukan kerja-kerja besar seperti ini? Hah? Kurang mantap suaranya. Siap? Siap? Kita tanya dulu, Rusia siap kan? Siap. Nah, mantap, Rusia mantap. Belanda siap? Siap. Luar biasa. Mesir siap? Jordan? Mantap. Inggris siap? Saya kira insya Allah dengan kesiapan seperti ini, mudah-mudahan sekali lagi saya sekarang menjadi sangat yakin bahwa apa yang kita cita-citakan masuk 3 besar, insya Allah itu akan jadi kenyataan. Dan saya juga semakin yakin bahwa kita bukan hanya akan masuk 3 besar, tetapi insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan memimpin republik yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.